Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 9 September 2024 dengan judul Penabur Semawi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang patut disembah siang dan malam. Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada pagi hari ini, kami akan merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 13 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Mari kita ikuti penjelasannya. Di sebelah timur keadaan pemerintahan tidak menentu dan ada bahaya terjadinya kekerasan sehingga sebagian besar orang tinggal di kota-kota dikelilingi tembok dan para petani setiap hari pergi ke tempat pekerjaannya di luar tembok. Demikianlah Kristus penabur semawi pergi untuk menabur. Ia meninggalkan rumahnya yang aman dan sejahtera, meninggalkan kemuliaan yang dimilikinya bersama Bapa sebelum dunia ada. Dia meninggalkan kedudukannya di atas takhta alam semesta. Ia pergi merasakan derita dan pencobaan, keluar seorang diri untuk menabur dengan tangis, menyiram dengan darahnya benih kehidupan bagi dunia yang sudah tersesat. Demikian pula hamba-hambanya harus pergi untuk menabur. Tak kala dipanggil menjadi seorang penabur benih kebenaran, Abraham disuruh, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian 12 ayat yang pertama. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Demikian pula Rasul Paulus. Ketika berdoa di bait suci Yerusalem, datang kabar dari Allah, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Kisah para Rasul 22 ayat yang ke-21. Oleh sebab itu orang yang dipanggil untuk bersatu dengan Kristus harus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Dia. Ikatan-ikatan lama harus diputuskan, rencana-rencana hidup harus ditinggalkan, harapan-harapan duniawi dilepaskan. Dalam pekerjaan berat, diiringi air mata, dalam kesunyian, dan melalui pengorbanan benih itu harus ditabur. Penabur itu menabur firman. Kristus datang untuk menabur dunia ini dengan kebenaran. Sejak kejatuhan manusia, setan menabur benih-benih kejahatan. Pertama kali ia dapat menguasai umat manusia dengan suatu dusta, dan ia masih tetap berusaha untuk menumbangkan kerajaan Allah di dunia dan membawa manusia di bawah kuasanya. Kristus datang menabur benih kebenaran, seorang penabur dari dunia yang lebih tinggi. Dia yang telah berdiri dalam majelis Allah, yang telah tinggal di tempat yang maha suci. Bait suci yang kekal dapat membawa kepada manusia prinsip-prinsip kebenaran yang murni.
Sejak kejatuhan manusia, Kristus telah menjadi oknum yang menyatakan kebenaran kepada dunia. Melalui dialah benih yang baka itu, firman Allah yang hidup, yang kekal. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23. Disampaikan kepada manusia dalam janji pertama yang diucapkan kepada leluhur kita yang jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Kristus menaburkan benih Injil, tetapi adalah tugasnya secara pribadi bekerja di antara manusia. Dan terhadap pekerjaan yang didirikannya, khususnya yang dimaksudkan dalam perumpamaan seorang penabur itu. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, halaman 22 hingga 23. Renungkan lebih dalam. Benih apakah yang dapat saya tabur untuk kerajaan Allah hari ini? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.